Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini belajar untuk ikhlas. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena anugerah Tuhan. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Belajar untuk ikhlas. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-8 dikatakan, "Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu." Saudara, kalau kita juga membaca Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Jadi ayat ini mengingatkan kita semua orang percaya untuk tidak malas, untuk tidak membuang-buang waktu, namun memakai hidup ini maksimal sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Jadi kita memaksimalkan hidup, kemudian untuk segala sesuatu yang dikerjakan kita harus ikhlas, supaya apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa sampai sekarang banyak orang tidak bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi dalam kehidupannya? Saya nggak tahu apakah saudara yang mendengarkan ini, saudara juga dalam posisi lagi tidak bisa mengikhlaskan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Kita jelas, kita semua manusia, kita punya kekurangan, kita punya kelemahan, bahkan kita sangat terbatas. Sehingga kita jujur, kalau kita mengandalkan kekuatan kita untuk menanggung perkara-perkara itu semua, kita pasti tidak bisa, saudara. Untuk itu kita butuh Tuhan untuk turut campur tangan, untuk menolong kita. Untuk itu saudara, kita harus berdoa selalu kepada Tuhan dan meminta pertolongan dan petunjuknya dalam menjalani kehidupan ini. Nah, bagaimana bisa ikhlas dengan keadaan atau sesuatu yang menimpa kita? Rasanya berat, rasanya sedih, rasanya kecewa. Nah, bagaimana supaya bisa ikhlas? Nah, saya berdoa ini membantu saudara, memberkati saudara. Maka yang pertama adalah apa yang harus dilakukan supaya kita bisa ikhlas. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, kita harus saling menolong sesama kita. Jadi kalau kita mau ikhlas, kalau kita mau rela dengan sepenuh hati, maka kita harus saling menolong, saling melepaskan pengampunan, sehingga kita ada rasa ikhlas. Kalau kita nggak mau menolong, nggak rela,
maka keikhlasan itu akan susah kita dapatkan. Untuk itu kita butuh hikmat Tuhan, kita butuh petunjuk Tuhan, supaya kita bisa menolong sesama, lalu kemudian kita bisa ikhlas ya. Untuk itu kita penting melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana caranya supaya kita ikhlas? Maka mau tidak mau kita harus hidup benar dengan beriman, percaya kepada Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Artinya, kalau kita mengaku kita beriman, tapi kita tidak ikhlas, maka tindakan iman itu tidak nyata. Kita tidak alami. Untuk itu, untuk kita ikhlas, maka kita harus percaya, beriman dengan kekuatan Tuhan. Maka perbuatan kita akan mudah mengikhlaskan. Kita percaya kalau Tuhan mengasihi kita, kita juga mengasihi Dia. Dengan iman yang terpaut kepada Tuhan, maka itu akan membuat kita mudah untuk mengikhlaskan segala sesuatu. Ya, jadi perlu kita ketahui Amsal 5 ayat 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Untuk itu keadilan yang dari Tuhan serta kebenaran itu akan seperti sungai yang selalu mengalir. Untuk itu kita harus pegang janji Tuhan, yaitu keadilan, kebenaran, berkatnya, pertolongannya, mujizatnya, banyak hal kalau kita ikhlas. Jadi keikhlasan itu sangat penting. Kita tidak akan pernah bisa next level kalau kita tidak ikhlas. Untuk itu mari belajar ikhlas dalam menghadapi kehidupan yang tidak adil ini. Kita ada di dunia yang mana orang seringkali tidak adil. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil. Dia bukan seperti manusia yang tidak adil. Dia Tuhan yang adil. Untuk itu lebih baik kita berlindung kepada Tuhan daripada berlindung dan percaya kepada manusia. Nah, kalau kita percaya kalau Tuhan itu adil, maka seharusnya kita dengan mudah ikhlas dalam segala sesuatu. Nah, kalau kita ikhlas, itu akan sangat membantu kita, akan sangat memberkati kita. Ya, kita menjadi lebih ringan hidupnya, lebih penuh ucapan syukur, diberkati, dan kita akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar ketika kita belajar ikhlas dalam hidup ini. So, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimanapun engkau kecewa, sedih, belajarlah ikhlas. Ingatlah Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia ada di pihakmu. Dan dia akan memberkati kehidupanmu lebih luar biasa lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar untuk ikhlas. Bukan hanya di mulut saja, melainkan dari hati yang terdalam. Mungkin ada ketidakadilan terjadi dalam kehidupan kami. Ada fitnah, ada gosip. Apapun yang sedang terjadi, kami belajar ikhlas. Sebab kekuatan kami letaknya kepada Tuhan. Sebab pembelaan kami itu ada pada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada di pihak kami untuk membuat kami lebih bertumbuh. Diberkati Tuhan. Dan kami mengalami kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Untuk itu kami belajar untuk ikhlas karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang adil. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kasih-Mu begitu luar biasa. Kami percaya Engkau Tuhan yang adil, dan waktu kami ikhlas, pembelaan-Mu, penyertaan-Mu itu menjadi sempurna atas kami. Kami percaya hidup kami diberkati ketika kami ikhlas, dan hidup kami berkemenangan ketika kami ikhlas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.